Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Kusuma Nur Rahmayani, NIM 172111332. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang organisasi dan Dewan Kehormatan Advokat, mata kuliah Bantuan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 6I. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian Dewan Kehormatan. Pengertian Dewan Kehormatan yaitu lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan kewenangannya mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagai semestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Dewan Kehormatan sesuai pasal 11 ayat 1 memeriksa pelanggaran kode etik advokat berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan dewan pimpinan pusat atau daerah. Yang selanjutnya yaitu tahapan pengaduan yang diajukan masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindak advokat. Yang pertama yaitu pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang atau daerah. Yang kedua yaitu sidang Dewan Kehormatan Cabang atau daerah dan cara pengambilan keputusan. Dalam ketentuan pasal 14 Kode Etik Advokat Indonesia dapat dimaknai bahwa dalam sidang kode etik advokat diupayakan agar tetap majelis dan ganjil. Mengapa harus majelis dan ganjil? Dimaksudkan kalau terjadi perbedaan pendapat mengenai keputusan yang akan diambil, maka jalan yang harus ditempuh adalah dengan voting atau pemungutan suara. Sidang di pengadilan baik di tingkat pertama, banding, dan kasasi di Indonesia sesuai dengan hukum acara yang berlaku selalu majelis dan ganjil. Yang selanjutnya yaitu sanksi dan penyampaian salinan keputusan. Dan pertimbangan atas berat ringannya sifat pelanggaran kode etik advokat dapat dikenai sanksi. Yang pertama yaitu dengan peringatan biasa bila mana pelanggarannya tidak berat. Yang kedua, peringatan keras bila mana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali pelanggaran kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik, atau bila mana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. Yang keempat yaitu pemecatan dari keanggotaan profesi bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi yang mulia dan terhormat. Yang keempat yaitu pemeriksaan tingkat banding Dewan Kehormatan dan keputusannya. Dalam pasal 18 Kode Etik Advokat dinyatakan bahwa apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang atau daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat. Pengajuan permohonan banding beserta memori banding yang sifatnya wajib harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang dalam waktu 21 hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan. Materi yang selanjutnya yaitu organisasi advokat. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kesepakatan para organisasi advokat melahirkan sebuah komite yang disebut dengan Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI, yang tugasnya membentuk satu kode etik yang akan diberlakukan di semua advokat di Indonesia. Organisasi advokat yang menandatangani kode etik advokat Indonesia sekaligus terlibat dalam Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI adalah yang pertama yaitu Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, yang kedua yaitu Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, yang ketiga yaitu Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI,
Yang keempat yaitu Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI. Yang kelima yaitu Serikat Pengacara Indonesia atau SPI. Yang keenam yaitu Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKHI. Yang ketujuh yaitu Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKHPM. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan klien dan teman sejawat. Titik kunci hubungan antara klien dengan advokat adalah terjalinnya hubungan dan kerjasama yang dilandasi oleh rasa kepercayaan yang tinggi satu sama lainnya. Shapiro, Shepard, dan Cheraskin mengatakan bahwa ada 3 sikap yang perlu diperhatikan semua pihak seperti berikut. Yang pertama, deterrence based, yaitu rasa kepercayaan lahir berdasarkan sikap konsistensi. Apa yang mereka ucapkan akan mereka lakukan karena mengetahui adanya resiko apabila tidak dilakukan. Yang kedua yaitu knowledge based trust, yaitu kepercayaan lahir berdasarkan sikap yang diperkirakan, terukur, mempunyai standar dan kualitas yang jelas terhadap suatu arah kemana kemungkinan suatu keputusan, kebijakan, dan tindakan dilakukan. Yang ketiga yaitu identification based trust, yaitu kepercayaan yang didasarkan atau suatu empati yang cukup untuk mengenal harapan dan keinginan pihak lain. Kemampuan mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan resiko dan ancaman terhadap hubungan sehingga segala sesuatu yang berpotensi terjadinya perkara dapat dihindari. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.